Halo, selamat datang lagi di podcast Lumens. Selamat datang lagi. Selamat datang lagi. Karena ini tag kedua. Karena tadi master cam-nya nggak ke-record. Oke, kali ini gue kedatangan temen ngobrol. Gue bakal ngulik kira-kira mereka ini siapa. Jadi mereka ini adalah Paper Motion, founder Paper Motion. Terdiri dari dua orang ini, Mike dan Tania. Jadi ngomongnya Mike dan Tania. Mike dan Tania. Iya, jokesnya lucu. Iya. Aha, oke, lanjut. Jadi mereka ini adalah bisa disebut production house di visual kreatif. Yep. Memproduksi berbagai macam foto atau video, semua yang berhubungan dengan kreatif lah ya. Pokoknya desain juga kita Desain produksi. juga gitu. Pertama biasanya gue tanya background sih. Coba ceritakan lagi. Kayak dejavu gitu. background. Jadi kuliah Tania ini kuliah apa awalnya? Awal mulanya itu gue emang kuliah di Vkom Untar. Tadinya kalau ditarik lebih belakang lagi, tadinya tuh gue pingin jadi kedokteran. Dari kedokteran. Jauh Ini banget. seriusan nggak? Seriusan. Serius? Gue SMA gue itu IPA karena gue tuh ingin menjadi dokter bedah. Kenapa pengen jadi dokter bedah? Dulu gue nonton anime Blackjack, dia kayaknya keren banget jadi dokter bedah. Terus gue kayaknya jadi dokter seru gitu. Tapi pas SMA emang ternyata kita bisa bermimpi tapi kenyataan nggak berkata berbeda ya. Soalnya gue nggak sepinter itu ternyata. Jadi udah coba. Udah coba. Iya, jadi nilai gue pada saat SMA tuh emang nggak sebagus itu gitu. Jadi gue mikir lagi gimana caranya biar gue bisa tetap nempel-nempel ke dokteran tapi nggak langsung dokter. Dan gue ngambil psikologi waktu itu. Ini beneran. Jadi gue udah daftar ke psikologi, udah bayar uang muka juga di Untar. Waktu itu yang terima gue cuma Untar karena waktu itu Atma Jaya nggak terima. Udah coba 2 kali, sumpah nggak bohong. Ini jadi waktu itu gue pernah jadi kayak lagi mau daftar psikologi di Atma Jaya, disuruh gambar muka manusia. Gue gambar Tuhan Yesus. Beneran, tapi nanti ini dikat aja ya. Nah dari situ, terus gue udah kayak 2 minggu sebelum gue join ke psikologi, ternyata gue mikir lagi, kayaknya gue nggak cocok psikologi deh. Terus gue mikir lagi, kata teman-teman gue, lu tuh cocoknya komunikasi. Akhirnya di H-1 minggu. Kenapa? Karena lu doyan ngomong. Gue suka ngomong, jadi di kelas tuh gue yang paling suka ngomong, kayak kalau ngomong kenceng gitu. Nah gara-gara itu gue jadi mikir kayaknya bener deh, gue kayaknya komunikasi aja. Langsung gue ubah haluan, H-1 minggu, langsung gue ke bagian adminnya Untar, gue ubah semua nick DKK, masuklah ke Vkom Untar. Tapi nyokap bebas. Nyokap bebasin karena nyokap gue juga tahu gue kayak itu orangnya emang lumayan impulsif, jadi kayak suka berubah-berubah gitu. Bukan bipolar. Nah jadi dari komunikasi ini, terus gue mikir apa gue cocok nih komunikasi. Nah waktu itu jadi di komunikasi itu emang banyak tugas-tugas yang melibatkan bikin video. Dan gue ngerasa kayaknya kok di kelas ini cuma gue nih yang tertarik banget, soalnya kayak setiap kali gue nonton gue kasih lihat hasil video gue, sekelas tuh pada kayak weh keren gitu. Jadi gue tuh suka vibes itu. Berarti udah ngedit dari SMA juga udah ngedit SMA video, udah ngedit. coba-coba SMA udah gitu. suka ngedit. Awal ngeditnya dari gue kelas 6 SD waktu itu. dejavu lagi nih. Ceritanya panjang lagi. Jadi waktu itu gue emang suka tampil pada saat gue SD, tapi tampil apa? Tapi bukan Dance, tampilin diri, apa? tampilin hasil. Hasil yang gue otak-atik. Gue tuh suka pas pesan yang gue mau bagian vibes lucunya, gue suka ketika penonton nangkep jokesnya tuh di mana gitu. Jadi waktu itu kelas 6 SD, emang kita tuh mau tampil drama, tugas drama. Terus gue tuh waktu itu ngedit musik backgroundnya yang pakai aplikasi namanya Windows Movie Maker. Nah dari situ gue coba otak-atik. Terus udah nih, udah jadi nih, gue udah bayangin pada saat gue ngedit ini, pas musik ini kita adegannya ngapain, pas musik ini adegan yang ngapain, gue udah kebayang banget, gue udah ngebayangin durasi masing-masing musik.
Sampailah akhirnya gue udah colok masukin USB. Hari H pada saat tampil, gue pagi-pagi ke tempat burning CD. Pas gue udah kasih USB-nya, ternyata kata petugasnya, kata abangnya gitu, oh ini ini mbak harus diekspor gitu. Ya laptopnya di rumah mas. Ya nggak bisa mbak kalau masukin CD ini nggak ke play musiknya. Terus gue kayak Jadi bentuknya masih project masih ya. project, dan gue nggak tahu ternyata harus ada tombol ekspor tuh, gue nggak tahu. Gue cuma taunya begitu udah kelar edit, gue copy projectnya, gue kasih ke masnya, ternyata itu nggak bisa di play sama masnya. Oh. Dan itu gue jadi belajar kayak oh ternyata kalau lain kali kalau ngedit harus diekspor. Gara-gara itu jadi nggak jadi tampil. Itu gitu. belum ada YouTube ya. Belum ada YouTube. Jadi belajar tuh bingung ya. belajar mana. masih sendiri, kayak gue juga belajar oh ternyata musik tuh di-cutnya kayak gini, oh ternyata di ini kayak gini, oh ternyata harus kasih fade in fade out gitu-gitu, belajar sendiri. Otak-atik sendiri lah. Mungkin editor tuh passionate-nya di menampilkan hasil karyanya ya. Yes, karena kalau editor itu kan kita basically nggak kelihatan sama orang luar kan. Maksudnya kan kita di belakang layar. Iya. Jadi yang orang lain bisa lihat itu adalah hasilnya kita. Kayak misalnya contoh pas ngedit gue tuh suka ketika oh gue mau nih jokesnya tuh punchline-nya di sini nih gitu. Terus ternyata pas penonton nonton ketawa, gue kayak yes dapet gitu. Berarti bisa jadi stand up comedian juga. Oh bisa, tapi pakai editing video ya. Beberapa kali pernah kok, kayak zaman gua kuliah gitu, gua ngedit pakai emang lucu-lucuan tuh juga beberapa kali, banyak yang ketawa juga. Iya iya. Terus kuliah itu tadi Vkom lanjut Yes. Iya. ketemu Mike di Oh ya, ketemu Mac di SSR. SSR. SSR adalah School of Sound Recording. sound Nah, recording. jadi- Tapi jurusan lu adalah komunikasi, perfilman. filman ya di Yes. SSR itu ya, ketemu Mike-nya. Nah, itu pas masih kuliah berarti. Yes, pada saat itu tahun 2013 gue udah setahun di Vkom Untar. Terus gue mikir, ini nanti komunikasi gue mau jadi apa? Soalnya gue tuh nggak apa ya, kayak gue ngomong kecepetan. Gue ngomong cepet kan, jadi kayaknya kalau di komunikasi tuh jadi MC juga deg-degan, ini jadi presenter juga deg-degan. Terus gue mikir kayaknya gue emang sukanya tuh di editing video. Nah jadi suatu hari gue lagi naik mobil, nah gitu. Terus gue liat di CP ada nih School of Sound Recording SSR. Gue liat kok ada jurusan film nih, menarik nih. Gue langsung parkir. Saat itu juga gue ketemu sama orang marketingnya. Langsung orang marketingnya kayaknya pinter juga sih dia. Jadi dia bisa bikin gue langsung daftar saat Closing itu juga. langsung ya. Ya gue Langsung juga, closing. dua kali datang langsung daftar loh. Iya kan, langsung closing tuh marketingnya hebat banget tuh. Si ini gak sih lu? Yang cowok gue lupa namanya siapa, Fendi nggak tahu, itulah pokoknya. Jadi pas gue udah daftar, gue baru ngomong ke bonyok gue, Pak Ma ini Nia mau sekolah film ya? Gimana? Iya Nia mau sekolah film. Terus kuliah kamu gimana, kata nyokap gue. Oh bisa Ma, jadi dari jam 7 sampai jam 3 itu tuh Nia bakal kuliah komunikasi, langsung lanjut cepet-cepet ke CP. Dari CP jam 3 sampai jam 6 gue akan kuliah perfilman. Oh, jadi kelasnya tuh sore. Kelasnya sore ya. Jadi lebih memang mereka tuh ngincar orang karyawan atau gimana ya? Kayak enggak deh, mungkin emang course-nya mereka kayak gitu deh. Iya, course-nya Tapi mereka hebatnya itu kan kita setahun dong ya tadi. 1,5 tahun. 1,5 tahun, seminggu cuma 2 kali, cuma 3 jam, tapi bisa dapat D3, setara D3. Oh. Iya. Hebatnya gitu. Nah di film ini gue ketemu sama Michael saat itu. Nah. Bentar gue transfer karyawan dulu. Ditagih gaji. Ya udah oke, gue lanjut lagi kali ya sambil membuang waktu. Jadi awal mula ketemu Mike itu waktu itu kita awal-awal kuliah film itu ada namanya English Immersion. Jadi itu kayak masa probation lah, apa sih bilangnya tuh kalau MOS, masa orientasi siswa. Jadi kita ketemu sama bareng-bareng nih angkatan baru film, animasi sama musik audio waktu itu. Kita ketemu, udah main game gitu, dan entah kenapa, gue nggak tahu Mike ingat atau enggak, setiap kali suruh bikin kelompok, gue pasti kelompok sama Mike. Kebetulan kayak misalnya tim berlima pasti ada sama Mike, tim berempat pasti ada sama Mike. Itu acak atau memang kita pilih sendiri ya? Gue nggak tahu, kayaknya ngacak sih, tapi gue ingat selalu sekelompok sama Mike. Yang gue inget yang kita main gelas-gelas itu. Iya, gas sama Yones kan bertiga. Iya, Nah itu iya. juga sama Mike. Kayak nggak tahu, sering banget ketemu sama Mike. Takdir. Takdir. Nah, kita flashback dulu nih sebelum lu ketemu SSR. Jadi awal pertama kali lu belajar, Oke, kamera ya? dia kan editor, lu kan pasti shooter. Iya, shooter. Dari Nah, awal awalnya gimana? Gue inget banget dulu kita lagi ke Anyer, I think 2000. Gue gak inget 2000 berapa, cuman tuh kayaknya SMP SMA. Gue inget SMA awal. SMA awal tuh SMA kelas 2 gitu, gue lupa deh. Belum ada kamu sayang, kamu gak akan inget. Belum lahir. Intinya kayak waktu itu gue SMA udah ada Angelin deh. SMA itu gue kayak ada liburan gitu ke Anyer sama sepupu gue. Terus kayak sepupu gue bawa DSLR, gue inget banget dia bawa Canon 550D kayaknya. Gue inget banget dia bawa gituan. Terus gue kayak literally itu pertama kali gue ngeliat DSLR, terus gue kayak tertarik gitu kayak ngeliat
tombol-tombolnya banyak kan, kayak Iya. tombol-tombol banyak, terus kalau dipencet cekrek, gila gue berasa keren banget. Terus bahkan waktu itu gue nggak tahu cara nyalain kamera tuh gimana. Ini kayak gue awal belajar sih dari dia sih, gara-gara dia punya DSLR itu. Ini dia belajar, gue liat awal tertarik banget itu dari situ. Itu dari situ awal tertariknya. And then karena gue nggak punya duit, nggak, lo tau gue beli kamera itu pertama 550D juga sama kayak dia. Gue beli itu gara-gara gue join MLM. Mike. Pas SMA Mike, bukan 660 ya? Gue 550. Oh, 550. Gue 550. pas SMA itu. Sama itu, iya. Gue kayak pokoknya intinya gue Ini cari dari pelayanan apa bukan nih? enggak. Jadi awalnya emang gue tertarik gara-gara kamera saudara gue itu dulu. Terus gue pengen punya. Oh. Gue pengen punya, akhirnya gue cari duit, gue jualan MLM. Ingat banget gue dulu HWI. Iya, HWI bener HWI. Gue jualan HWI HWI. MLM. Hani, Dia jualan Hani, bukan. HWI itu Health World International. Oh, terus. Dia jualan obat kurus gitulah. Gue jualin nggak tahu liat BBM zaman dulu. Ini ya kayak kekumpul duitnya. Nggak kekumpul, kayak cuman goteo nggak salah. Gopaynya lagi ditambahin nyokap gue. Kayak buat beli kamera itu pertama. SMA. 550 plus 1855. Itu pertama kali banget gue punya kamera itu. Segitu deh ya. Nah pokoknya dari situ terus berkembangnya itu gara-gara pelayanan. Kan cuma punya kamera ya cuman foto kemana-mana kan. Pastilah kalau awal fotografer, lu kemana-mana bawa kamera. Kemana-mana bawa kamera anjing kayak berasa kayak culun deh gue. Maksud lu gue culun kemana-mana sekarang gue. Dulu berasa keren sih, cuman sekarang gue kayaknya udah muak banget. Sekarang gue bawa kamera. Emang gue culun. Enggak dong. terus. Ya anyway, tapi berkembangnya gara-gara gereja, kayak pelayanan gereja gitu. Maksudnya Terus apa sih pelayanan gereja? Lu berkembang tuh maksudnya mendokumentasikan. skill gua berkembang gara-gara pelayanan mendokumentasikan. Imannya berkembang nggak imannya? imannya harus selalu berkembang sih gue. Bikin konten Oh, bikin mingguan. konten. Iya, bikin konten mingguan gitu kayak misalnya contoh tema bulan ini misalnya contoh tentang iman, ya lu bikin konten kayak short film atau kayak bikin tentang musik video. Pakai 50 Iya, gitu. Itu awal berkembangnya gara-gara itu. Ya belajar juga otodidak gara-gara itu sih. Awalnya kalau dia kan pakai movie maker tuh. Kalau gue pakai Power Director kalau nggak salah nama ininya. Ngebajak dulu, gue lupa nama. Kalau nggak salah Power Director deh itu. Awalnya berkembangnya gara-gara itu. Nah, terus? Akhirnya dari gereja itu diarahkanlah buat sekolah film. Awalnya nyari-nyari itu ada SAE, ada Jakarta Institute apa? IKJ. 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 Institut Kesenian Jakarta ada itu, terus ada UMN dulu belum terkenal. Ada Lasal nggak tahu juga. Gue cuman antara dua itu IKJ atau enggak SAE. Cuman Ke CP juga. karena gue sepedaan pagi-pagi lihat ada SSR di CP, Tara ketemu Tania. Yeay. Ya ini tuh orang marketing emang jago sih, kayak gue 2 kali ketemu udah langsung ke situ. Dan puji Tuhannya nyokap gue juga kayak ngizinin, kan biasa ada orang tua yang kayak nggak ngizinin buat kalau nggak ngambil S1 kan, karena di situ cuma D3. Ini lulus SMA. Lulus SMA, Lulus SMA banget langsung ke situ. SSR langsung benar-benar. Oh. Bahkan dari malah kayaknya ini waktu sebelum lulus gitu kayak gue udah enrollment. Oh, udah daftar. cari-cari. Udah cari-cari. Emang maunya film Emang gara-gara maunya gereja itu. film. Gitu. Pertama kali dibayar? Lu yang dibayar. Oh, Sweet Seventeen. Dulu zaman SMA kan Sweet Seventeen ya. Sweet Seventeen dulu ada Pre-Sweet Seventeen. Tadi mic-nya. Suaranya jauh banget. Pertama kali dibayar tuh dulu ada Sweet Seventeen teman gue mau Sweet Seventeen, terus kan ada pre-shootnya tuh. Ya udah, gue fotoin kayak ada yang pre-shoot Seventeennya di Taman Katelya, basic banget. Itu Gue kalau dibayar ngeliat- tuh di dibayar. Berapa? Gue dibayar pre-shoot Seventeen sama Sweet Seventeen hari hanya. Sampai kalau nggak salah 300.000 deh. Pakai 550D itu. Pakai 50 deh. Oh. Lensanya gue inget banget 1855 sama 50 mili yang murah tuh. STM. Dulu belum ada STM bang. Oh. Bener-bener kayak Mark Bond itu kayaknya ya, gue lupa juga sih. Cuman tuh gue pertama kali bayar sampai cek buat 2 hari pre-Sweet Seventeen sama Sweet Seventeennya. Cuman ya namanya suka mau dibayar berapa juga terima-terima aja. Iya. Namanya belajar. Itu Kalau- awal banget kerja. Kalau lu Tan pertama kali dibayar buat ngedit. Pertama kali dibayar buat ngedit itu pas di kampus. Ya. Jadi kebetulan ada tugas kuliah. Ini sebelum masuk SSR ya? Sebelum gue lupa juga Sebelum sih. harusnya dong. Sebelumnya sih, harusnya sebelumnya. Jadi emang yang tadi gue bilang emang latar belakang gue kan gue suka ngedit nih. Dan teman-teman gue tahu nih kalau misalnya pada saat gue tampilin hasil editan gue, mereka udah expect tinggi gitu. Nah jadi ketika ada tugas kuliah yang melibatkan harus syuting dan editing, rata-rata pasti orang ke gue
nanya Tan kalau ngedit sama lu berapa gitu ya. Paling gue udah kasih. Jadi lu tuh udah terkenal jadi joki editing. Joki editing ya. Jadi gue kasih harga lah kalau misalnya mau edit only tuh 200.000. Nah kalau misalnya editing plus syuting tuh 350. Kalau konsep edit plus syuting 500.000. Udah punya rate aja. For your information, gue ketemu Tania juga waktu dia ngeditin SDE buat Bukan jadi shooter ya? bukan jadi shooter, ngeditin SDE buat wedding, spesialis editor. Kalau ketemu gua Pada kapan saat kok? itu. Hah? Kalau ketemu gua kapan ingat Lupa ya? lupa beneran, gue lupa banget. Ya dulu emang gue tuh suka banget ngedit sih kayak mungkin sehari bisa 3-4 video dulu. Gokil. Niat banget. Gokil Dulu, liat dulu. banget. Nah, Sekarang udah nggak pernah lagi. jadi ketemu Mike di situ tuh pertama kali ketemu Dia dan sesar ya? kelompok terus. Yang Yes. pertama kali ngajakin, oh kita kayaknya harus join bareng nih buat kerja bareng bikin PH. Gue inget banget waktu itu emang kita ini lumayan sering bikin tugas kelompok itu. Emang gue selalu minta tolong Mike karena kan gue nggak ada background kamera. Waktu itu gue juga belum ada kamera, jadi gue perlu kameramen buat syuting. Gue selalu ajak Mike karena di antara satu kelas ini gue liat Mike tuh yang emang paling punya skill, baik itu soft skill sama hard skill lah. Jadi kayak dia orangnya on time, punya apa sih bangnya HPI, apa sih integritas ya. Itu yang Viko Muntar integritas ya. Michael itu punya integritas. Mike itu punya integritas, dia orangnya on time, terus kayak bener-bener lakuin apa yang dia omongin gitu. Ya jadi gue liat kayaknya nih orang nih cocok nih kalau bisa kerja bareng dia. Gak cuma asal bunyi kok orangnya. Iya nggak cuma asal bunyi. Kenal lah siapa yang begitu? Iya. Kenal ya? M. Michael. Anyway, lanjut. Ya, awalnya tuh berdua doang atau berapa? Berempat. 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 Nah, awal mulai itu kan kita ini sekelas nih. Coba SSR. ganti dulu dia ngomong. Ya. Oh, biar ada konten. Iya. Aduh, Enggak biar awalnya tuh berempat ya, intinya kayak yang tadi Tech One Siapa udah aja? diomongin ya. Siapa aja? Ada gue, Tania, Joy sama Yornes. Joy ini apa fungsinya? Anjir, separah itu. Mike. Awalnya tuh berempat. Berempat itu gara-gara kita memang dulu waktu kuliah tuh paling dekat ya berempat. Seperti yang tadi Tania udah cerita ya. Jadi awal kita tuh bersekelas berapa ya Tania? Sekelas berapa? Berdelapan, duanya gugur gara-gara pindah jurusan. Pindah jurusan, duanya lagi itu satu udah terlalu kaya, satunya lagi itu Jeremy ya. Jeremy juga pindah sekolah kan? Dia pindah UMN. Vincent? Ya anyway kita berempat nih. Gue sama si Joy ini kamera operator kayak yang jadi emang suka kamera deh kita berdua. Si Yornes ini dia suka ngedirect, suka scripting, ya dia bagian ide deh. Tania ini juga bagian ide sangat bagus dan dia bagian editing karena yang bisa ngedit dan suka ngedit cuman dia sama Joy dulu Joy juga dulu ngedit. Tapi ini kita berempat maksudnya ya secara kita berempat ini udah klop lah. Ada yang bisa ide, ada yang bisa kamera, ada yang bisa ngedit, ada yang bisa ngedirect. Tara makalah jadi kita berempat gitu. Yang ngajakin duluan siapa? Nggak inget. Gak inget, tapi gue emang ada memori ketika gue Lu ngajak emang gua. ngajak Mike buat ini. Tapi gue ngajakin di lobby. Enggak, Tapi enggak. Mike Di ingetnya ruang audio. audio. Di ruang audio. Kayak ingatan kita tuh beda gitu. Padahal gue inget banget mereka lagi duduk di lobby. Terus Mungkin gue lu ngajak Joy ngajakin. kali itu di lobby. Enggak, Lu ngajak ingetnya lu. gue lagi duduk? Iya, lagi duduk di lobby. Gue lagi main komputer. Yaudah oke, anggaplah ingatan Mike yang bener. Enggak, gue lebih percaya tadi. Iya gitu. Iya, jadi gue ngajakin Mike, terus gue emang ngajakin kita berempat ini karena basically kita berempat ini lumayan deket, kayak kita kemana-mana bareng, hangout bareng. Teman lah ya. Teman-teman ya. Jadi kan kalau dulu kan bisnis bareng temen kan kayaknya lebih nyambung dibandingkan sama orang lain gitu. Oh, jadi berempat. Lalu yang dua out. Ya, yang dua ini out gara-gara perbedaan visi misi. Tapi kalau yang satu yang namanya Joey ini dia emang kuliah lagi di Kanada. Emang orang kaya lah. Emang orang kaya, iya. Satunya lagi emang perbedaan visi misi. Jadi dia pindah kerja tempat lain. Cuma kita masih baik-baik aja dan beberapa kali NF paper kita ngundang dia juga kok. Oh. Still friend. Nggak yang gimana banget. Gitu. Lalu perjalanan ngebangunnya gimana caranya? Perjalanan ngebangun caranya ya. Ayo Mike silakan. Ngebangunnya ya. Iya. Sebenarnya awalnya pasti kan kita bikin PH itu yang berempat itu kan gara-gara ada satu project dikasih teman kan, kayak kenalan teman gitu suruh bikin musik video. Makanya kayak kita beride, yaudah yuk kita garap Musik projectnya video berempat. tuh apa? Video klip. Ya, video klip Video klip siapa? Cia namanya ya. Anak- Oke, cari aja anak-anak. di YouTube Cia spasi Doraemon spasi musik video. Dia kayak macam video stop motion gitu. Oh. Musik video tapi stop motion gitu. Oh. Itu Itu project portofolio kalian pertama tuh. Iya bener, SP Promotion tuh portfolio pertama kita. Oh. Gitu. Nah itu dulu awalnya project berempat.
Ya sebenarnya dulu kita selama ada project, puji Tuhannya ya maksudnya project ada aja masuk Ada kan ya. terus, iya, Ada masuk ada aja ya. terus. Maksudnya meskipun nggak serutin kayak sebulan mungkin kayak 8 kali, ya sebulan sekali adalah pasti makanya jalan terus aja. Makanya bisa berkembang. Pertanyaan Gitu. gua tadi ngebangunnya gimana? Ya jadi pada saat paper motion dibangun itu kebetulan banget emang teman-teman Vkom Untar gue tuh lagi program Oh magang. ya itu tuh jawabannya yang bagus tuh, benar. Emang teman-teman gue lagi pada program magang di beberapa perusahaan. Jadi kayak basically teman-teman gue nyebar nih ke seluruh Jakarta nih. Nah, Jadi sebenarnya musik video klip itu yang pertama. Lalu kan orang-orang biasanya bikin portofolio. Kalian bikin portofolio nggak? belum ada. Oh, belum ada. belum ada Cuma zaman dulu itu emang Bener-bener Based on ini trust dari sih. based on trust, iya. relasi aja tuh. Relasi Yang emang pertama itu eksekutif atau Gojek dulu Dan? eksekutif dulu. Eksekutif dulu ya itu bener-bener kayak relasi. Relasi, jadi temen gue ada yang magang di dulu namanya Delami itu eksekutif Brand. atau apa Delami Brand, iya. Nah temen gue bilang, Tan, kantor gue lagi mau ngadain event nih Indonesia Fashion Week dulu, lalu bisa nggak dokumentasi buat eksekutif? Terus ya udah gue datang ketemu sama bosnya, ngobrol-ngobrol, ya udah kamu bisa kan, ya udah besok ya dokumentasiin pada saat fashion show. Oh, dokumentasi event dulu. Event, iya. Dan itu saat itu dibayar cuma pakai voucher 300.000. 300.000 Bagi tiga. 3. Ingat banget. Bensin aja ada berapa ke sana ya? Cuman dapat portfolio eksekutif. Ya. Wow. Dan kita juga gara-gara itu ke depannya itu kita sempat dapat beberapa project berbayar yang lumayan dari eksekutif. Ya dari eksekutif karena kayak basically kita udah mendapatkan nama brand nih, dapat nama portofolio. Jadi kita dulu bukan jualan portofolio tapi jualan portofolio. Maksudnya tuh brand yang udah kita pegang apa aja nih. Jadi bisa dibilang awal-awal Paper Motion tuh pegang brandnya gede-gede kayak Gojek, eksekutif. Gojek dulu apa Bretok. eksekutif dulu? Kayak eksekutif dulu. Eksekutif ya? dulu. Baru Oh, Gojek. Eksekutif. itu eksekutif pertama, Yes, habis baru itu Gojek. Gojek, ya. Gojek juga teman Gojek magang bikin apa? juga. Company profile-nya Gobox. Oh. Dulu Gobox masih belum ada, baru mau dibikin. Jadi kita bikin semacam video company profile-nya buat nanti driver lihat perhitungan itu Nadiem gimana. Makarim masih jadi CEO-nya ya? Masih jadi CEO-nya, kita interview Bapak Nadiem Gila, Makarim kayak saat itu. Kita salaman dengan Nadiem Makarim. Ya Waktu itu ngobrol-ngobrol gitu. kayak, ngobrol-ngobrol masih santai. Udah berdua tuh. Udah berempat kita. Itu waktu masih berempat. itu masih kita berempat. Masih berempat. Tahun berapa sih? 2013 Meh. 2014. 2014 sih kayaknya. Soalnya Paper Motion sebenarnya 2014. Oh. Kan kita setahun dulu kuliah baru bikin Paper Motion. Oh, asih. Nah, setelah itu si Bretok. Habis itu baru Bretok. Jadi emang durasinya tuh mepet-mepet soalnya kan emang masa magang tuh cuma 6 bulan. Jadi kayak habis eksekutif terus Bretok juga temen gue yang berbeda, mereka juga perlu event nih buat waktu itu ulang tahun Johnny Andrean waktu itu. Jadi ulang tahun Johnny Andrean keberapa? Ya kita dokumentasiin juga foto video. Oh, dari situ. Awalnya kita main dokumentasi banyak kan dokumentasi. Banyak Ya. kan dokumentasi. Cuman karena dokumentasi. brandnya gede-gede, brand-brandnya corporate, makanya nyebar ada yang tahu-tahu minta, bisa nggak bikin ini, bisa nggak bikin company profile, bisa nggak bikin iklan, majalah gitu. bikin majalah. Wow, gila tuh. Ya, oke lanjut. Iya, pokoknya gara-gara brand-brand gede, jadi maksudnya kita nggak cuman misalnya contohnya si Bretok ini udah trust sama kita gara-gara dokumentasi. Ya udah nyebar dari situ, dia minta bikinin iklan misalnya, terus minta bikinin majalah, minta bikinin foto buat apa segala macam ya. Dia gara-gara trust doang sih. Dan Jadi enaknya, bisa- dan enaknya kan awal-awal kita emang nggak pasang harga tinggi kan. Jadi Iya, begitu iya. nanti misalnya kayak contoh nih karyawan dari perusahaan ini pindah ke perusahaan lainnya, ya pasti rekomen kita juga karena kita menjaga relasi juga sama klien-klien PIC Kalau kita. kayak gitu susah nggak naikin harganya? Lumayan susah sih, tapi ada beberapa klien yang tahu diri juga sih kayak kalian harganya sekarang berapa gitu loh. Jadi nanya ke kita dulu. Iya, iya, iya. Nggak yang kayak dia minta harga lama terus Yang ya. bilang harga lama terus karena rata-rata pasti ya kita di bidang jasa pasti akan ada kenaikan harga lah. Iya, karena kan susah tuh. Biasanya kalau udah tahu kita harga segitu, Iya, kita iya. naikin dikit kabur. Tapi emang dari awal kita masang harga udah ratusan juta sih. Amin. Enggak. Tapi emang kalau ini gue pribadi emang kalau pasang harga tuh lihat orang juga. Kayak kalau misalnya orang ini gue lihat kayak wah ini berprospek nih, gue kasih harga serendah mungkin. Waktu itu gue pernah kayak kasih harga ini, jadi for your information Lipo ini salah satu klien rutin kita dari awal banget, dari tahun 2015 ada kali sampai sekarang masih pakai kita terus. Nah dari harga yang awal itu kita jadi kenal sama direkturnya big bossnya, dan big boss ini tuh kayak kita jadi ngerambat ke SPH, ke Mekarta, itu semua Lipo kita yang pegang juga. Even ada beberapa event yang personal mereka pakai kita ya. Pakai kita juga ulang tahun gitu. Jadi emang ya I see. maksudnya bukan cuma perihal harga tapi perihal ini Koneksi. juga koneksi dan juga relasi lah gitu.
ngegulung lah ya, snowball lah ya. Ya, Ya, snowball effect, betul, benar. Pinter banget koko gue. Setelah itu Paper Motion kan jadi PT Kapal Kertas Biru Ya. 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 Itu kronologinya gimana bisa jadi PT? Jadi kita pokoknya intinya gara-gara yang tadi snowball effect lo bilang kan, intinya kita dapat salah satu klien PT gede juga. Boleh sebut brand gak sih? Boleh. Dulux, kita dapat PT Dulux. Nama PT itu PT ICI Indonesia, PT ICI Paints Dulux tuh Indonesia. apa? Dulux. Cat Dulux. Ya. Dulux Cat. Itu kita dapat brand itu, terus kita disuruh ngerjain waktu itu, I think kalau nggak salah company profile-nya. Terus kita mau daftar vendor dong. Jadi kalau company gede lu harus daftar vendor dulu, baru bisa ngerjain, baru daftar vendor dulu baru bisa dapat PO-nya. SPK ya. SPK atau nggak PO-nya, purchase order-nya. Nah, jadi pas daftar vendor ini ternyata di info, lu kalau mau daftar sini harus jadi PT. Ya udahlah, kita kelabakan. Kita pengen dapat project-nya, tapi kita masih perorangan. Kekejar waktunya. Ya basically projectnya udah selesai duluan sebelum PO-nya keluar. Oh gitu. Gitu ya? Iya kayak gitu. Gak inget dia. Ya kita biar dapat brandnya ya bodo amat lah, yaudah yang penting kita kerjain dulu aja. Kayaknya sih mindsetnya gitu. Yaudah kita kerjain dulu aja, masalah duit belakangan deh. Karena kita Jangan masih baru ditiru juga ya kan. guys ya, ini contoh yang salah sebenarnya. Intinya mungkin kalau Tania ingatnya begitu mungkin iya kali. Kayak kita mungkin udah kelar dulu baru kita ngerjain segala perihal legalnya. Udah kita bikin PT segala macem. Dan itu transisinya lumayan ribet sih, dari yang kayak tadinya rekening pribadi jadi rekening PT, terus kita harus ngurusin NPWP, banyak NPWP banget pribadi, ternyata, ya. NPWP Bayar perusahaan. pajak. ya pada ya. saat itu Iya. transisi dari perorangan ke PT tuh kita lumayan kaget sih. Dan kebetulan kan gue yang lumayan megang bagian legal-legal gitu kan, gue yang ngurus-ngurusin segala macamnya kan. Itu kayak gue lumayan pusing sih buat daftar gitu-gituan pada saat itu, tapi kalau sekarang udah biasa sih. Gitu. Ini ya karena dipaksa satu klien buat kita jadi PT, makanya kita jadi mau nggak mau harus bertumbuh. Asik. Gitu. Nah. Kalau nggak digituin kayaknya kita nggak akan jadi PT sama saat Ya. ini. Kenapa? Kenapa? Menurut lo kelebihannya apa sih jadi PT? Karena rata-rata corporate besar pasti maunya vendornya itu PT, nggak mau perorangan. Takut ini loh, takut penyalahgunaan. Takut Tau nggak sih? penyalahgunaan. Misalnya contohnya kayak kita daftar atas nama perorangan. Heeh. Bisa aja siapa tahu ini perorangan ini adalah salah satu teman director. Oh. Gitu. Mereka ada beberapa company yang mikirnya kayak gitu. Makanya mereka maunya PT. Kalau PT kan bisa dilihat nih, ini yang punya siapa, direksinya siapa, komisarisnya siapa. Karena kalau kita daftarin ke vendor list kan ada aktenya dilihat tuh, ini direkturnya siapa, komisarisnya siapa, shareholdernya siapa, gitu. Sedangkan kalau daftar perorangan itu mungkin chance-nya lebih besar untuk penyalahgunaan dana gitu. Bisa aja contohnya siapa tuh gue temennya direktur gedenya, ntar duitnya ke direktur yang lagi deh. Nepotisme lah ya. Nepotisme betul. Cuci duit. Cuci duit ya, ya gitu deh. Gitu. Itulah kenapa harus PT lah intinya, kayak company gede. Mungkin ada beberapa alasan lain kali. Cuman salah satunya yang gue denger sih itu sih. Nah, kalau PT gitu agak ribet nggak sih sebenarnya? Kan jadi kayak awalnya tuh kan lo manage duit, ya udahlah nggak usah mikirin pajak gitu. Wah ribet ya. Pokoknya Ribet banget. Ya kan gue sampai ada orang pajak sendiri sih. Iya. Harus sih. hire freelance aja ya udah gitu. Sekarang Iya. lu harus mikirin Iya benar. pajak dan Bahkan gue transfer freelance tuh seharusnya freelance kena potong 2,5% kalau dia nggak punya NPWP. Cuman masa kayak contoh nih gue gaji sekian, terus gue potong lagi kan nggak mungkin kan? Ya udah akhirnya potong dari gue. Intinya gue up sendiri sih. oh Gitu. I see. Kita terima duit dipotong, kita transfer duit dipotong. Pemerintahan Wakanda. Nah, itu 2017 ya berarti Iya. PT ya? PT ya, Iya. 2017. PT. Nah, selanjutnya berkembang nggak sih jadi lu ngurusin wedding juga? Sebenarnya semua dikerjain dari dulu ya? Ya sebenarnya semua dikerjain Kalau dari nggak dulu ada ya? sih. Dari dulu ya? Dari dulu tuh kayak random banget, bisa Sweet 17, bisa ada wedding, tiba-tiba ada corporate, tiba-tiba buku tahunan, tiba-tiba kedukaan, tiba-tiba kelahiran tuh semua kita handle kelahiran, semua. ya. Kelahiran gue pernah masuk ke ruangan bersalin terus gue nungguin dari bukaan 3 sampai bukaan 10 tuh gue liatin pas bayinya cerot keluar gitu. Gue pernah gue dokumentasiin gitu kayak serandom itu kerjaan foto video. Emang ya justru itu serunya kan, kayak kita nggak cuma diem Di doang satu tempat, stagnan, ya. tapi kita banyak cerita lah. Dinamik. Berarti emang apa aja bener ya? Bener apa aja event documentation, Iya. apapun gitu ya? Ya foto dan video juga. Yang berhubungan dengan visual dikerjain. Betul. Gitu. Nah, selama dari waktu ke waktu itu ada pertengkaran nggak di antara berdua ini? Pertengkaran yang besar sih nggak pernah sih ya. Pernah nggak sih?
Enggak ingat. Nggak pernah sih. Nggak ingat. Seingat gue sih nggak pernah, tapi emang namanya partner pasti ada selisih-selisih dikit lah, kayak perbedaan pendapat Selisih gitu goceng ada. ceban adalah. Ya, selisih goceng Ini kan ceban. yang paling sulit dari berpartner ya. Kenapa? Yang sulit dari berpartner adalah bukan saat susah, tapi saat lagi di peak-peaknya tuh. Masalahnya kita Kenapa? susah terus ya. Enggak dong, jangan gitu dong. Enggak, kita selalu di pick terus. Pik. Kenapa susah di pick? Enggak, kalau gua ya, kalau pengalaman gua kalau berpartner tuh kalau lagi susah, ya kita sama-sama tahu, sama-sama Kalau lagi pick? pas lagi peak tuh yang sulit tuh. Itu gua kerja lebih kenceng nih. Gua kerja lebih banyak porsi gua nih. Kerja ini Jujur lebih- kita nggak pernah masalah duit ya. Nggak pernah, karena mungkin karena pembagian job desk kita udah jelas di awal. Kayak misalnya ini ya kayak alur kalau misalnya deal project ya, anggaplah ada project 10 juta gitu. Nah itu dealnya sama siapa nih, gua atau Michael? Kalau misalnya sama gua yang akan bikin budgetingnya, misalnya kayak oke, Tania dapat berapa, Michael dapat berapa, tapi Tania job desknya apa, Michael job desknya apa, misalnya ada editor job desknya apa, udah dibagi-bagi gitu. Gua kasih ke Mike perhitungannya. Mike baca juga kalau misalnya Mike ada Tan kayaknya si ini segini aja, Tan kayaknya kita berdua segini aja gitu-gitu, udah diskusi udah oke, udah project jalan, tinggal terima ini udah selesai budgeting, tinggal terima duit. Mungkin basicnya teori awalnya adalah lu harus ngomongin semuanya di awal. Ngomongin sih, semua biar di ribet awal, sih. ya. Dibanding lu dapet duitnya terus lu rebutan duitnya, mending rebutan di awal. Jadi kalau misalnya masuk dari lu akan dapat duit marketing nggak? Sebenarnya tuh dulu kita pernah ngomongin sih, tapi basically nggak pernah, tapi Mungkin lebih tepatnya duit PIC duit kali ya. PIC kita Iya, dapat in duit charge. PIC. Ada. Yang nge-handle project-nya yang handle lebih gede project-nya, lah. yang dealing sama klien, yang kayak tektokan sama Komunikasi, klien. ya. Ya, jadi Kan kalau lebih capek kan? Yes, karena jadi kalau project misalnya dapat dari Mike, PIC-nya Mike Berapa udah, persen? Ada persentase nggak? nggak ada. Kita yang ngomongin di awal semua. Nggak pakai presentasi sih, Nggak kayak pakai lebih presentasi. kayak segini ya. Oke, Iya. oke, masih Oke, kita sebut oke. di sini. Enggak, Iya. enggak dong. Kalau kita ngomong 10 juta sama 100 juta kan, Oh. ayo gimana cara ngitungnya? Masa Gimana? iya 10 juta dapat 2 juta, 100 juta lu dapat 2 juta juga? Enggak, kalau 100 juta dapat 1,5 dong. Maksud gua ada persentasenya atau persentase sih nggak ada, tapi emang karena untungnya kita cuma berdua ya, jadi Mike yang ngajuin, gua yang baca, nggak ada suara orang ketiga, nggak ada suara orang keempat, jadi kayak ya udah di antara kita berdua aja yang debat gitu. Terus mungkin kita mikirnya misal contoh 10 juta sama 100 juta otomatis jadi gini, setiap ada project pasti kan kita ada uang yang buat company kan, bener kan? Nah mungkin kalau project 10 juta misalnya yang buat company 20%. Nah kalau yang 100 juta mungkin buat company kita gedein. Jadi maksudnya yang buat kita ya segitu-segitu aja, cuman yang buat company kita gedeinnya gitu loh. Bener gak? Bener. Iya gitu. jadi ini belum ada perhitungan pasti persentase buat CIC Enggak sih. gitu. Belum ada, nggak ada. Cincai-cincaian aja sih. Cincain aja ya, karena emang karena udah dari awal berdua, jadi udah enak sih ngomonginnya, nggak Mungkin yang mindsetnya juga udah sama kali ya. masanya udah sama ya. Tapi kan itu yang gue bilang. Apa? Kan kalau 10 juta 2 juta, kalau 100 juta 2 juta kan juga nggak fair dong. Ya 10. Ya udah serah deh. Ya, gimana? Jadi baginya gimana? Tiba-tiba gue, oh 100 juta gue pengen 10 juta nih. Oh, Tiba-tiba Mike nggak setuju. mungkin contohnya gini kali, Mike, yang waktu itu kita yang tas kan itu mungkin budget PIC itu gede kan, inget gak? Yang tas yang kita Oh, iya, iya, ya iya. itu Yang budget nggak bisa kita sebut yang brandnya. bisa sebut namanya, pokoknya ada satu project Tas yang branded. tas branded, project dealnya 50 lebih pokoknya. 50 jutaan lebih ya kan, 50. Kayaknya 70 ada deh. Ya pokoknya 70 Ngomongnya di Mike. Oi. 70 jutaan lebih. Emang pada saat Mike kasih budgetingnya, Mike emang budget PIC dia gede, tapi ya gue maklumin karena pertama itu gue lagi sibuk juga, jadi si Mike yang ngurusin dealing sama kliennya, booking studionya, booking kayak kita ada perintilan props banyak tuh, Mike yang ngurusin Oh semua. dan post pro-nya ribet juga. Post pro-nya jadi Oh iya perintilannya gila. pre-pro ribet, shooting juga Mike paling susah, editing juga Mike yang ini. Jadi menurut gue kalau emang dapat bagian lebih gede ya nggak masalah gitu, karena emang ya gue tahu kejadian lebih banyak. Tapi kalau memang somehow kita keberatan kita tinggal ngomong. Tinggal ngomong, Mike. Dan dia fine Ya aja. udah, ya fine aja. Kayak menurut gue sih ya ada masa kayak gimana, kayak jangan sampai udah kayak 10 tahun tapi gara-gara masalah 1 juta 2 juta Iya, jadi berantem gitu. Gitu sih ya. Ya kan masalahnya kalau orang berpartner kan belum tentu kayak kalian gitu. Iya. Nah, Ya itu makanya kalau mau bisnis jangan mikirin duit gitu. Nah benar, mungkin itu kali di awal kan kita Pikirannya nggak tuh mikirin duit. cuan. bukan sistem yang terbangun tuh ya maksud gua better ada persentase gitu. Jadi Mungkin kalau persentase ngomongin saham aja kali ya. Kalau saham kan 50-50. Emang kalau persentase per project itu nggak ada, bener-bener kayak sama-sama ngerti Ya, lah. ya itu lu kerja lebih banyak ya udah dapat lebih banyak. Ya. siapapun yang mau berpartner itu harus dipikirin soalnya. Karena
ya belum tentu kayak kalian kan oke aja gitu Iya pas ya. di itu tiba. Ini sebenarnya lu bukan orang pertama yang nanya sih, udah banyak banget yang nanya ke gue juga. Iya kan. Enggak, mungkin kita juga sistemnya kan setiap kali project bagi hasil kan Tan. Iya. Mungkin kan kalau lu company real kan lu sistemnya gaji kan, gaji bulanan, ngerti nggak? Heeh. Ngerti nggak? Ngerti. Maksud Iya. gua lu share profit kan Iya. sebenarnya kan. Tapi kan di dalam suatu project itu kan kayak tadi lah gue bilang porsi kerjanya lebih berat apa enggak. Iya, ya udah kalau misalnya contoh porsi kerja Tan Misalnya yang berat, gini. Gua breakdown lagi ya. PIC punya budget sendiri. iya betul. Misalnya Setuju. 1 juta. Betul. Budget Ini kita ngomong contoh PSC Tania. iya, contoh PIC Tania dapat project 10 juta. Dia bakal dapat 1 juta. Iya. Flat tuh. Iya. Misalnya dapat 50 juta, dia Iya. dapat 1 juta. Enggak, gue biasa gedein jadi 3 juta. Nah, yaudah. Enggak dong. Ya udah, ya Ya kayak udah, gitu. emang kenapa? Ya kayak gitu. Nah, dong. itu kan yang harus jadi masalah kan. Tapi kalau masalah presentasi nggak ada sih. Nggak ada. Iya, maksudnya ini kan gue bilang kalau orang lain yang berpartner kan belum tentu kayak kalian. Oh. Gitu. Ah iya. Gimana Iya. ya kayak Itu harusnya ada persentase Ya gitu. mungkin ya gini Tiba-tiba lah, lu nggak bisa samain kita sama, sorry ngomongin gitu. Nggak bisa samain kita sama orang lain lah. Maksudnya setiap orang partnership kan pasti gaya bisnisnya Iya, beda, iya. gaya keuangannya beda, gaya cara kerjanya beda. Ya mungkin kebetulan gue dan Tania gaya kerjanya sama kayak duit cincai-cincaian gitu loh, nggak yang kayak perhitungan banget kayak lu PIC kenapa gaji lu lebih gede 3 juta? Kan kita saham 50-50, seharusnya gue sama dong kayak lu dong. Nggak kayak gitu dong, karena kita tahu kayak ya dia kerja lebih banyak, dia yang ngurusin klien capek loh bro. Nggak yang kayak cuman Curhat. chat-chatan doang, cuman kayak lebih capek hati sih kalau ngurusin klien sih. Iya itu maksud gua Mungkin- kalau mungkin- misalnya budget projectnya 100 juta itu kan jauh lebih responsibility kan daripada yang 10 juta kan gitu. Masa iya tetap flat sih di 2 juta? 3 Ya enggak juta? dong, kan tadi kita gedein. Iya, makanya gue bilang. ini kenapa sih berdua? Ini kan gue bilang. Nah, dengerin dulu. Bener dong, tadi kita udah ngomong kan kalau project gede PIC lebih gede kan. Bener dong. Tadi udah ngomong Iya, juga. makanya gue bilang. Tapi kan nggak ada hitungan pasti. Nggak ada hitungan pasti. Nggak ada Iya, hitungan makanya pasti. gue bilang idealnya harus ada persentase. Oh mungkin salah satu pengaruhnya karena gue sama Mac kita pas awal berpartner itu tuh bukan cari fokusnya tuh buat perusahaan, buat kembangin diri berdua, bukan buat duit. Jadi kita emang dulunya nih pokoknya 3-4 tahun pertama emang kita tuh duit, bukan masalah duit, tapi kayak gimana caranya biar kita bisa dapetin klien lebih banyak. Jadi mindset itu yang sampai sekarang kita mungkin mikir ya udah gitu, kayak duit bukan buat gencar cari duit, ya cari duit juga tetap sih, cuma nggak apa kita menghindari yang namanya tuh berantem gara-gara duit, itu kita Nah, hindarin. Ini kan company mesti sustain dan regenerasi kan. Ya. Anggaplah Hmm. salah satu dari kalian Mati. Apa? Astagfirullah. Ini Ini intinya nggak mau kerja lagi deh. Oh gua out deh. Mike udah bisnis silop gede banget. Silop adalah brand sendal terbaik di dunia. Tas. Tavi adalah Itu gede banget. Mike out nih gitu. Terus berarti kan harus ada ya meregenerasi dong. Ada satu orang yang ngegantiin Mike lah istilahnya gitu. Tapi dia bukan shareholder gitu. ya anggaplah karyawan yang gua bayar buat Iya ini benar. ya. Bayar ngegantiin bulanan Mike. aja. Iya bayar bulanan. Ya jadi gini, kalau di Maksud kalau gue di- itu loh, maksud gue sistem itu yang misalnya nanti Mike udah out, misalnya cuma pemegang saham, ada yang Oh, gua ngerti. ngegantiin gitu. Mungkin di mindset lu itu adalah company kita itu adalah company yang kayak kita berdua, jadi semua omset sebulan misalnya berapa M, terus kita berdua sistem gaji, terus ntar di akhir tahun baru bagi dividen tan. Nah kalau begitu make sense kan? Kalau begitu Ya. make sense, misalnya contoh gue keluar, berarti tinggal cari orang yang gantiin gue, gajinya sama bulanan, tapi in the end of the year bagi dividen gue tetap dapat dividen karena gue Ya. masih ada saham. Mungkin di mindset itu seperti itu. Cuman kalau company kita itu, jadi company ada dua nih. Apalagi company di Indonesia ya, ada company yang begitu dapat duit buat gedein perusahaan atau nggak buat gedein diri kita sendiri. Mungkin kalau kita karena setiap kali project langsung bagi hasil, which mean bisa dibilang kita company yang buat gedein diri kita Gedein diri sendiri. Jadi kalau someday gue keluar, ya gue nggak dapet dividen karena kita nggak Ya. ada bagi dividen, kita bagi dividen per project. kita ini kayak dibilang freelance tapi punya perusahaan aja sih. Oh. Cuman memang setiap project pasti kita ada uang untuk taruh di company Ya. untuk bayar karyawan. Oh gitu. Misalnya contohnya tadi ngomong deh cepet juta deh. Misalnya contoh 10-10
Terus production cost misalnya 30, sisa gocap masuk company dah gitu buat bayar karyawan. Oh, I see. Karyawan buat apa sih? Ya udah buat kayak Ngedit. operasional, buat ngedit, buat desain gitu-gitu deh. Nah itu balik lagi ke berpartneran gitu. Seberapa cocok sih kalian tuh berpartner gitu? Seberapa cocok ya? Gue inget banget waktu itu, inget gak sih yang kita 2 minggu lalu ke Bali tuh, lagi bengong di pantai. Nah ini gue kasih tau seberapa random ya. Jadi kita lagi bengong di pantai, literally kayak di pantai Berawa, lagi bengong doang, diem. Terus depan kita tuh ada bule lagi mau nge-surfing. Enggak mau ada ombak gede gitu. Ada dia mau ombak. loncat. Jadi dia mau loncat. Jadi dia mau surfing, dia ngarah ke ombak, ada ombak datang, terus dia lompat. Pas dia lompat kita berdua kayak, wih, berdua nih. Itu bener totally kayak gue Kayak lagi expect. hening, tiba-tiba kayak, wih. Nah itu kayak ini mindsetnya udah sama sih, pola pikirnya udah mirip-mirip gitu loh. Iya, Gitu. Jadi ya udah bilang cocok, ya menurut gua sih ya cocok-cocok aja. Oke, iya. Berhubung ini Itu punya penting studio. soalnya, penting. Apa yang penting? Mindset. Iya dong, berpartner itu nggak gampang, bener-bener susah, Lu pernah tapi? susah. Iya pernah. Gimana kalau lu? Karena ya itu tadi gue bilang saat di bawah, saat susah tuh emang enak gitu, semua masih santai. Tapi ketika kalau udah ada duitnya dan gede, itu tuh jadi iri-irian. iya Ya. bener. Iya kalau lagi tingginya yang menurut lu itu susah. Iya susah gitu. Malah Nah, makanya dan bukan cuma itu, tapi dalam kecocokannya itu juga nggak gampang. Malahan menurut gua kalau justru kalau lagi susah-susahnya itu yang susah. Lagi down ya? Lagi Iya, down menurut karena gua juga gitu. basically karena gara-gara lagi anggaplah kita bulannya lagi nyantai nih, lagi nggak ada klien, tapi giliran ada klien kita langsung rebutan gitu. Kayak ini siapa yang mau turun nih gitu-gitu. Itu justru lebih susah. Tapi kalau lagi rame-ramenya ya udah kayak Mike gue udah capek banget, lu yang handle dong gitu. Jadi itu kejadian juga. Ya Kalau pernah lah kan namanya Iya. company pernah up and down nih mas. Up and down. beneran Balik COVID. berebutan gitu. Rebutan Gua aja yang turun. Rebutannya secara nggak langsung, Oh. cuma yang kayak ya ini lempar-lemparan. santai lah. Tapi maksudnya secara pembagian masih adil. Misal contoh nih bulan ini cuma ada 2 klien misalnya ya. Gak pernah sih, minimal 10. Amin. Misal contoh cuma 2 klien, ya udah misal dia udah handle 1, gue handle 1. Nggak pernah sampai yang kayak enggak, pokoknya bulan ini cuma 2 gue harus handle karena gue butuh uang buat beli susu gitu misalnya, enggak. Iya. Nah itu yang rada susah. Enggak, tapi malah menurut gue sih lebih susah mempertahankan partnership ketika lagi down. Kenapa? Karena pasti namanya bisnis lu nggak akan running kalau nggak ada klien. Contoh setahun nggak ada klien bisa bertahan lu? Nggak mungkin kan, pasti kayak udah kita nggak ada klien sama setahun, udah kita tutup aja. Tapi kalau lagi banyak-banyaknya ya itu kan. Tapi ujian itu datang pas lagi tinggi, menurut gua ya. Enggak, Pas tinggi dan lagi rendah sih ada gede-gedenya, sih. gitu. Rendah ya ujiannya nggak ada duit. Kalau lagi tinggi ujiannya ada duit. Sekarang gua tanya, pohon di atas lebih tinggi nggak anginnya daripada di bawah? Siap. Tapi kalau pohonnya indoor nggak ada angin sih. Iya, kita indoor. Kalau pohonnya di penthouse nggak ada angin. Oke, lalu ini ya pengalaman dari klien-klien gimana? Mau yang seru nggak? Yang Aku ada. seru, Udah, coba Mike cerita ceritakan deh, deh. Mike yang Aku cerita. ada. Gue pengalaman paling seru adalah operasi liver. Nah, Itu seru banget. Meskipun kayak ini lu di hire sama rumah sakit kah? Rumah sakit. Laboratorium, Pak. laboratorium. Laboratorium buat bikin, intinya dia ada kayak opening. Ya, jadi background story-nya itu ada laboratorium yang hire kita. Jadi mereka tuh kayak labnya itu ada sistem pengobatan yang baru. Jadi untuk penyakit liver cirrhosis, mereka tuh ada teknik pengobatan yang baru. Nah, gimana cara mereka kasih lihat ke calon-calon pasien mereka? Mereka bikin video biar nanti calon pasien mereka nonton, oh nanti liverku akan diginiin. Nah, video ini kita yang bikin. Jadi kita masuk ke ruangan operasi, lalu kita pakai, ya silakan Mike lanjutkan. Ya, ini yang di dalam ada siapa? Mike apa lu? Kita Oh, berdua. Kita berdua. Maksudnya kita masih berdua doang, belum ada karyawan segala Yes. macam. Kita berdua doang. Intinya kayak kita ngevideoin dari kayak di belek, ngevideoin dari di belek, terus jadi liver cirrhosis itu kayak lu di belek, terus hatinya diambil, terus hatinya kayak diproses buat jadi stem cell something gitulah. Intinya yang gue inget adalah kerennya itu kita ngeliat itu bener-bener kayak di belek, terus hatinya dipotong, gue bisa mencium aroma badan Amis. lu. Enggak. Jadi dia motongnya tuh pakai laser gitu. Jadi kepotong langsung kebakar kok. Jadi baunya bau angus. Enak. Ini kayak seperti tadi kita udah sempat mention, kerja ginian tuh kayak enaknya tuh kayak dinamis, kayak lu nggak bosen. Setiap set baru ada aja yang baru. Kayak meskipun kayak contoh cuman wedding, kayak weekly wedding, tapi tiap minggu pasti ada aja hal-hal serunya, hal-hal lucunya. Jadi nggak bosen gitu loh.
Terus? Kalau gua sih lebih suka kalau kliennya itu tuh jalan-jalan. Jadi kayak misalnya pre-wedding ke Bali atau enggak kayak tahun lalu tuh kita dokumentasiin perusahaan yang mereka tuh trip kantor ke Bangkok. Jadi basically kita kayak satu tim paper motion berlima atau berenam kita semuanya ke Bangkok jalan-jalan. Jadi kayak mereka jalan-jalan, kita dokumentasi mereka jalan-jalan, tapi kita ikutan jalan-jalan juga. Itu gue suka tuh karena emang gue suka jalan-jalan gitu. Iya, sekali liburan sama jalan-jalan. Itu kan yang enak. Liburan. Kalau yang nggak enak klien gimana tuh? Kalau yang nggak enak ya, Kayak tadi lebih inget deh. Tania lebih sering cerita deh. Klien yang nggak enak apa ya? Kayak yang gue inget sih ada ini sih syuting yang nggak enak sih. Kayak waktu itu kita pernah bikinin iklan untuk perusahaan dan kebetulan karena namanya klien itu mereka nggak mau rempong, jadi mereka tuh lemparin semuanya ke kita. Jadi kayak waktu itu kebetulan untuk talentnya itu dari kita kerja sama satu corporate gitulah, kayak corporate buat handle talent. Nah pada saat hari syuting talentnya nggak bisa dihubungin. Wah. Awalnya gue kira telat ya. Awalnya kita kira telat, jadi kan kayak crew call jam 5 pagi, tapi sampai jam 6 ya gue nanya ke telemanajemennya juga udah telepon ke orangnya, nggak diangkat. Sampai jam 7, jam 8 tuh udah harus on cam, tapi talentnya masih belum bisa dihubungin. Sampai bosnya datang, bos dari klien kita datang buat lihat syuting, tapi syutingnya nggak terjadi karena talent belum datang. Jadi akhirnya sampai jam 9, setengah 10 gue muter otak nih gimana caranya biar kita bisa tetap profesional walaupun kondisi udah fuck up kayak gini. Ya kayak how to kita sampaikan ke bosnya kalau kita salah pilih talent. Ya. Ya karena ini kesalahan sebenarnya bukan dari kita kan, tapi dari talent management gitu. Dan ya karena talentnya dipilih sama klien jadi ya udah kayak, tapi talentnya nggak datang. Akhirnya udah saat itu gue inisiatif untuk bikin. By the way bosnya itu orang Cina asli. Bosnya orang Cina asli. Jadi nggak ngerti Indonesia. Jadi waktu itu gue kayak lagi randomly gue mikir, oke, ini gue harus ini nih kayak sandiwara nih, bikin seolah-olah talentnya kecelakaan, biar kesannya kayak, oh iya ini nggak bisa di ini sih. I think you mention waktu itu mamahnya meninggal deh. Enggak, kecelakaan. Mamanya meninggal atau kecelakaan? Ada yang meninggal kalau nggak salah. Pokoknya gue kayak tiba-tiba kayak, hah? Talentnya nggak bisa datang gara-gara kecelakaan gitu, kayak langsung kayak pasang muka panik, terus onnya dia percaya. Sumpah gue kayak percaya banget sampai udah kayak habis cerita dulu ya. Pokoknya habis dia nyampein ke kliennya, terus gue tanya-tanya kecelakaan apa? Gue kayak, baik ini gue lagi sandiwara anjing. Ya cuma karena itu jadi worse. Ya gara-gara itu langsung kayak bosnya setuju, langsung kita cepet-cepet ganti talent, terus kayak ya udah tapi syuting jadi kayak ngaret sekitar 5 jaman. Wah gila itu. Oh itu parah banget itu yang nggak akan pernah gue lupain. Akhirnya talent manajemennya bilang apa? Minta maaf ya, tapi mau gimana? Nah, tapi talent management juga info kan, dia tuh sampai minta talent management lain buat cariin ini orang kan. Intinya kata talent management lain, ini orang juga pernah kayak gitu sebelumnya. Bermasalah Nah dan kita nggak tahu. Talent management kita kurang background check sih, kita juga nggak tahu kan. Iya. Dan fun fact ternyata talentnya yang bermasalah ini dia chat mic jam 1 siang ya. Iya dia ngomong kayak cuma ngomong dengan gampangnya dia ngomong, aduh maaf ya bro kayak gue nggak bisa datang. Cowok. Ya itu contoh yang produksinya lumayan hektik. Terus ada juga waktu itu kita syuting di Bali. Jadi jadi pokoknya musik video itu cuma budgetnya 3 juta, gue inget banget 3 juta. 2 videographer, gue sama Mike yang turun. Kita turun ke pantai Nyang-Nyang waktu itu. Waktu itu belum jalanan masih jelek banget. Pokoknya kita turun udah kayak hiking lah, pokoknya turun. Lagi syuting tiba-tiba ombak datang. Wih. Dua tas kamera habis semua isinya air semua. Jadi kayak yang selamat cuma kamera yang gue pegang. Bener-bener tuh satu tas itu tas low pro yang gede tuh tau bro. Isinya ada kamera Fuji dia, terus ada ama lensanya, terus ada 3 baterai Ori Canon 70-200 Tamron, terus ada lupa ada satu lensa lagi. Pokoknya baterai gue semuanya sampai berbuih gitu kok. Habis itu jadi kayak basically 3 juta. Ini beda sama yang A73 kemarin ya? Beda lagi. Itu beda lagi. Gue Beda kayak lagi. Pernah kejadian juga. Dia demen banget disiram sama ombak. Gitu, jadi udah kayak bener-bener abis gitu kita ngerugi. Pokoknya servis kamera gua aja yang Fuji tuh 5 juta. Baterainya lu hitung aja, misalnya 800 kali 3 aja udah berapa tuh? Gokil. Kalau klien yang kemarin lu ceritain itu apa yang pianis itu? Itu personal nggak boleh dibuka di sini, personal. Dia nggak bakal nonton. Dia nggak bakal nonton. Ya emang namanya talent tuh emang beraneka ragam sih ya. Jadi kita nggak bisa expect juga talent itu pengetahuannya klien. Klien tuh pengetahuannya banyak lah. Jadi ya resiko kalau punya klien perorangan ya kayak gitu. Kayak kita harus kasih mereka wawasan gitu. Cuma ya nggak semuanya kan mau denger. Kalau klien kayak gitu berarti semua kalian report ke
paper motion dong ya, ke PT dong. Ya cerita lah. Report maksudnya. Oh iya. Selalu ada share profit ke kantor. Iya, ada. Ada. Singkat cerita ada. Intinya kayak bahkan project-project misalkan kita juga terima freelance kan yang kecil-kecilan itu semuanya ada share ke paper. Bentar, ini gue potong nih. Ini gue masih ada namanya Talent Reza 23 year old nih. Kita kontekan tanggal Januari 2019. Intinya jam 6.59 gue chat tes jam 1 siang dia miss call. Terus dia cuma ngomong, "Maaf ya, saya udah bikin kesalahan besar, sudah bikin kacau semuanya." Gue bales, "Lanjutkan bos, sempurna mengecewakan." Mantep. Kasih lihat tuh ke kamera. Masih gue simpen. Narkoba dia pasti. Kayaknya sih. Kayak lu gitu loh. Nyabu. Coba kalau dari Mike gimana cerita klien yang bukan rese, menarik. Udah gak inget gue. Pancing. Yang mana? Aduh, Coba. apa Ada ya? mesti diingetin deh. Si Mike. Ini cici ini aja Soalnya nih. gue gak mau memaafkan gitu sih. Cici yang Aston Peluit. Oh. Tuh, udah tuh. Iya dulu pancingan. ulang tahun kayak ada acara ulang tahun biasa. Ulang tahun anaknya first Born. first year kayaknya ya, ulang tahun pertama 1 year gitu. Kita foto-foto, ada video juga. Intinya menurut gue itu foto-foto itu bagus karena pertama dekornya bagus, fotografer kita bagus, lightingnya bagus, anaknya juga lucu, maminya juga cakep. Ya intinya hasilnya bagus, portfolio bagus. Menurut kita fine, kayak everything fine, kayak kita nggak ada yang kalau kita ngerasa foto kita jelek kan kita tahu kan. Cuma ini semuanya bagus. Terus udah kayak kasih foto-foto semua. Cici itu kontak waktu itu yang PSI lo ya. Yang kontak Tania. Terima kasih sudah Menghancurkan momen yang tidak. sekali seumur hidup anak saya dan saya. Kenapa? Iya. Karena nggak tahu mungkin mostly katanya mostly gara-gara fotografer kita mostly ngambilnya candid, nggak ada yang kayak sini lihat kamera, nggak ada pas mingle tuh, nggak ada yang kayak sini lihat kamera tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi Ini yang turun siapa? Ada fotografer Bukan, waktu nggak itu ada lu. kita butuh videografer. Kemarin baru wedding fotografernya. Gue video. Gue juga video. Ini menurut gue hasil Lukas tuh bagus banget, kayak fine, bahkan kita post di paper motion. Iya. Cuman cicinya aja nih kayak Emang iya kayak candid gitu nggak pakai. Ini gue kasih lihat fotonya aja nih dari IG. nggak memang nggak, kayaknya ada nggak sih Tan? Apa? Ada sih yang lihat kamera cuma nggak banyak aja. Nggak tahu sih, kayak maksudnya gue nggak tahu maksud dia bilang jelek tuh kenapa, tapi yang gue Apakah nangkep karena sih, rese doang atau emang jelek ya? ya cuma padahal dia udah ngomong di awal kan dia udah sangat kecewa sama hasilnya, tapi gue nanya yaudah Ci, untuk kan dia emang bayar tuh termasuk album juga paket yang diambil. Gue tanya Cici mau yaudah albumnya mau kita refund atau enggak, karena gue udah, menurut gue berarti dia udah kecewa kan. Iya, Ternyata iya. dia bilang dia mau ambil albumnya. Oh ya udah Ci, silakan pilih foto-fotonya. Gue suruh dia pilih 30 sampai 50. Dia pilih 70-an. Terus Malah dia nambah album ya? Malah nambah album, malah nambah halaman. Jadi gue bingung ini sebenarnya dia suka sama fotonya atau enggak gitu. Itu Kayak setelah dia WhatsApp. komplain, setelah dia setelah komplain. Oh gitu. Iya makanya kan aneh kan. Takutnya dia komplain cuman kayak supaya Biar- kita kurangin harga atau gimana gitu. Iya. Bener nggak sih? Kan makanya itu gue bilang kayak maksudnya klien tuh ya unik aja gitu, kayak aneh-aneh. Sama ada juga waktu itu gue inget banget nih, ada ulang tahun anak kecil juga di JW Marriott. Kita udah hire 2 fotografer lagi, waktu itu masih pakai freelance gitu, hire fotografer. Yang nggak dibayar ya? Enggak, nyampe hari H, nyampe event, terus tahu dia cancel 2 fotografer itu. Jadi bener kayak bayang si Lukas sama Cliff udah datang, kayak Lukas sama Cliff udah datang ke situ, terus tahu dia cancel hari H. Kayak Kita berempat waktu itu. waktu itu kita begonya paymentnya itu masih di belakang, nggak di depan. Oh. Gitu, jadi kayak mau nggak mau dong. Tapi kalau sekarang itu bener-bener kayak semenjak beberapa event yang ngaco itu, udah kita semua payment, semua dokumentasi terutama personal di depan. At least DP lah. Kecuali company. Kalau company kita nggak peduli deh, mau bayar 3 bulan Yang penting ada PO sama SPK-nya di awal. Kalau yang per orang kita bener-bener semua di depan. Bener-bener semenjak saat itu kayak gila, cancel hari H, kita harus ngomong apa ke fotografer kita, masa kita yang nanggung? Ya, endingnya kita yang nanggung sih. Nih ya, Transport. enggak lah, makan. Bener. Oh. Gocap. Gak tau, gua nggak inget gimana. Cuman untung kayak teman juga kan, jadi kayak gitu deh. Oh iya. Terus. Unik-unik sih ya. Banyak kok diceritain Unik-unik. lebih lanjut, banyak banget. Unik-unik. Ya mungkin apalagi kita waktu itu mungkin masih kecil juga kali ya, mungkin Ya. di seenak-enakin sama klien. Ya jadi kita juga orangnya nggak enakan dari dulu. Ah. Ya jadi kayak klien kayak kita nggak mau ini tuh, kita kayak ya maaf gitu. Ya kayak takut. Kalian tuh sekarang juga ngerjain wedding, ada vendor sendiri Ya. di outdoor. Oke, Terus dia mau nanya apa?
Jadi Belum kelar ngomong. jadi gue ditantang. Enggak, jadi maksud lu gue tahu maksud lo. Intinya kayak saya kira satu PT namanya kan Kapal Kelas Biru. Cuma ada 3 brand supaya IG-nya itu enggak campur aduk aja, supaya ads-nya juga jelas kan. Paper Motion, The Outer sama Satu Pintu. Satu Pintu itu untuk social media management. Everything deh, dari konten reels, TikTok, konten feeds, story gitu-gitu deh. The Outer tuh wedding, Paper Motion, corporate, udah kebagi gitu Nah, aja jadi sih. latar belakang kalau misalnya dijelasin lagi kenapa kita bikin Satu Pintu, latar belakangnya itu gara-gara Covid. Tadinya kan kita emang kebanyakan tuh handle klien untuk corporate Dan event. dan event corporate, pokoknya semua yang berbau corporate. Tapi gara-gara Covid, corporate semua cut kita. Iya. Jadi nggak ada klien sama sekali, bahkan corporate lebih pilih orang dalam, maksud bukan orang dalam, orang in-house-nya mereka. Dan itu bikin pendapatan kita nurun drastis. Nah, kita muter otak gimana caranya biar kita bisa tetap ada klien walaupun kita ya pokoknya caranya biar kita bisa tetap ada klien. Nah, caranya adalah kita mikir pada saat Covid UMKM lagi lumayan naik nih karena orang belanja di rumah. Jadi kita Dan banyak yang bikin makanan ya. dan banyak yang bikin makanan kayak masak di rumah dijual gitu-gitu, jadi banyak UMKM-nya. Makanya kita beralih ke klien UMKM. Tapi kita nggak mungkin turunin harga drastis dengan nama Paper Motion karena Paper Motion itu udah dikenal harganya lumayan lah. Soalnya kita emang taruh market kita tuh di menengah ke atas. Nah, jadi kita bikin Satu Pintu, high dot Satu Pintu, dan itu tuh kliennya emang buat UMKM. Jadi harganya jauh di bawah Paper Motion. Dulu, tapi sekarang harganya Karena harganya juga di bawah, tapi ya udah nggak semurah yang dulu lah. Dulu hanya foto ya. Dulu hanya foto. Ya, Lama-lama berkembang per tahun kemarin berkembang jadi konten. Social media retainer lah bilangnya. Jadi kayak kita ngurusin sosmed kalian mulai dari desain, VO, talent, TikTok video, semuanya. kontennya. Kontennya, gitu-gitu. terima beres, tinggal Satu Pintu ke kita. Terima beres. Hai Satu Pintu. Hai, udah Satu Pintu. Oke. Lalu di Outer juga wedding. Itu juga kayaknya 2019 ya? Kayaknya iya gitu deh. Ya. Kayak lahirnya sama sih ya. Kalau dulu masih under Paper Motion namanya. Iya, ya itu juga. Tapi kalau sekarang lihat logonya juga ada by Paper Motion. I see. Kita bikin The Outer juga kayak gitu gara-gara kayak ke orang kalau lihat IG story kita tuh kayak ada wedding, tiba-tiba Iya, bawahnya campur aduk corporate, tiba-tiba bawahnya anak-anak ulang tahun, tiba-tiba bawahnya lagi wedding lagi. Jadi kayak Foto makanan. foto makanan. Random banget. Jadi kita terus bawahnya properti rumah gitu kan. Jadi ya kita lihat kayaknya emang kalau buat foto portraiture kayak foto keluarga sama foto wedding pre-wedding gitu enakan bikin brand baru. Makanya bikinnya di Outer. Dan secara buat ads-nya juga lebih targeting kan, lebih enak. Iya, benar. Masa kayak lu adsin wedding terus lu visit Paper Motion, foto rumah. Iya, benar. Gitu. Jadi lebih spesifik lah Ya. gitu. Kalau kantor berarti punya kantor sekarang. Punya kantor. Semenjak PT. Enggak sih. Enggak. Enggak juga. Ya tuh, Mike cerita tuh. Nah. Oh yang itu. Ya. Ntar gue gitu. Jadi awal mula Mike di meeting sama gue yang inget anjir, yang meeting gue yang inget. Jadi kita punya PT juga nggak ada kantor dulu, kayak kita dulu punya PT dulu cuman ada satu karyawan kalau nggak salah ya. Satu karyawan buat project manager. Project manager tuh kayak Dia yang bikin ngelis, invoice juga, dia yang bikin ngelis- quotation juga. dia yang nge-list down project-project apa aja yang udah selesai, yang belum selesai, sama yang perlu Yang di follow nagih-nagihin. up, nagih-nagihin tuh Gitu. satu orang ini. Project manager bilangnya. Cuma ada satu karyawan itu doang yang full time. Tapi waktu itu kayak kan kita udah orang pajak kan, udah orang pajak buat ngurusin pajak kita. Terus ada kenalan gue nawarin, nih gue ada pajak tax konsultan nih, mau nge-approach lu buat mau nggak tax konsultan sama dia. Ini gue ketemuan lah. Intinya waktu itu gue bayar tax konsultan gue misalnya contohnya 50.000. Nah, cuman dia si tax konsultan baru ini bayarnya tuh kayak 5 kali lipat deh. Ini lebih mahal gitu. Ini akhirnya pada saat meet up itu gue sama tax consultant ini cuma ngobrol-ngobrol doang. Ngobrol-ngobrol doang. Terus tax consultant ini malah kayak cerita-cerita. Iya dulu gue awalnya orang susah, terus kayak gue ketemu sama dia, terus kita bikin tax, kayak cerita-cerita gitu. Terus akhirnya dia ngomong, kamu punya kantor nggak Mike? Oh enggak pak, saya sekarang kantor cuman kayak coffee shop lah, coffee shop hopping gitu. Kalau mau meeting ya coffee shop, kalau mau apa ya kemana. Nggak ada yang kayak kantor tetap gitu pak. Oh gitu. Gini Mike, saya mau cerita. Kamu lihat perusahaan-perusahaan gede, Google, Facebook, ya you name it lah, semua perusahaan gede. Ada nggak perusahaan itu yang nggak punya kantor? Nggak ada. Nggak ada kan? Gue ngomong, nggak ada pak. Nah gitu. Pokoknya kamu nggak akan bisa besar kalau nggak ada kantor. Saya percaya kalau banyak orang ngumpul jadi satu, itu ide-ide bakal berkembang. Nah dia ngomong gitu. Gue ke-trigger. Kayak, iya bener juga sih. Lu ngeliat company gede manapun, bahkan startup kecil pun pasti punya kantor. Gue langsung ngomong ke Tania, Tan, gue cerita tadi tuh. Gue cerita tadi. Terus Tania bilang, yuk, udah,
Nah, akhirnya punya lah kantor. Nyewa Lah, masa langsung beli. Walaupun Gila. duitnya ada. Walaupun duit ada cuma mending kita buat foya-foya aja. Ya. Ke Bangkok dibayarin. Akhirnya nyewa dan hire. Iya, langsung dulu hiring kayaknya awal cuman admin sama editor ya Tan. editor. Dulu awal satu kantor berempat. Sekarang puji Tuhan satu kantor udah ber-11 12. Ya, 12. Wih, banyak ya. 12 lah. Banyak ya. Banyak gajinya. Ini sekarang udah tanggal 26 belum digaji nih. Kayaknya udah pada nyariin. Ini termasuk saya juga mau digaji, Pak. Berarti Saya juga belum gajian itu nih. growing dong namanya Puji dong. Tuhan. Makin Amin. banyak manusianya, Amin. bisnisnya makin growing. Amin. Handle SDM susah nggak? Gimana Nah, Tan ya? Kalau saya kan lebih ngurus ke finance dan legal ya. Ini Tan yang menghandle sebagai HRD nih. Kalau SDM sih sebenarnya puji Tuhan nggak susah banget sih, kayak maksudnya tuh yang kita pilih ini yang di kantor paper tuh nggak ada yang toxic. Jadi kayak semuanya baik. environmentnya enak banget, kayak rata-rata mereka bahkan lebih betah di kantor daripada di rumah mereka sendiri gitu. Kayak sering banget kayak gue liatin mereka tuh kayak lembur malam tuh udah mereka kayak barbekyuan di kantor, terus kayak makan di kantor, nonton bareng di kantor gitu. Dan ya kita emang nggak ngarang. Terus kalau environment kantor kita emang apa ya, kayak mungkin bahasa kasihnya tuh gift. Jadi kayak setiap kali ada yang misalnya kayak lembur nih, nah besoknya kayak teman-teman yang lainnya nih semangat ya gitu-gitu loh, kayak environmentnya enak banget. Bahkan ada misalnya satu editor, misalnya contoh si Alip lembur nih, si Rafael ngapain nungguin aja di situ, Nungguin temenin sama gitu, Safira ya, nemenin aja. temenin bengong-bengong aja gitu, kayak jadi emang saling ngedukung juga gitu. Itu ya mungkin itu yang bikin kayak anak-anak kantor kita tuh nggak apa ya, nggak toksik, jadi enak gitu, environmentnya enak. Iya. Ya nggak enak karyawan ya gitu sih, untung karyawan kita positif semua sih. Ya positif Nggak ada yang semua. kayak ente. Nyarinya kan tapi hasil perjalanan panjang dong. Tapi yang dapetin kacang yang jelek juga ada beberapa. Kayak kan nggak semua kacang tuh bagus kan. Jadi Ada beberapa tereliminasi. jelek. Tereliminasi, tapi HRD kita tuh bagus banget nih, namanya Tania. Jadi dia tuh bisa ngeliatin, ya kita bisa tahu lah orang ini tuh bisa atau enggak gitu. Kayak ada beberapa yang kayak anggaplah kita hire dia buat jadi editor. Kalau direkturnya nggak bisa ya. Direkturnya nggak bisa. Wah nggak bisa ya. Dia ngeliat orang doang. Yoi. Jadi kayak misalnya contoh nih, kayak kita pernah hire satu orang buat dia trial dulu 1 minggu gitu. Terus udah gue kasih dia kerjaan editan. Dia mulai ngedit nih. Kayak ngedit teks doang, dia sekitar 6 jam baru selesai. Wah, gila, untuk video 15 detik. Terus Cuman bikin content reels doang kan? iya, kayak bikin kayak teks buat reels dan juga teks doang, kayak visual udah ada linknya, tinggal di-download, musik udah ada link tinggal di-download, tinggal gabung-gabungin doang. Dia bilang 6 jam, terus dia bilang, "Iya, Ci, soalnya editannya susah." Dia ngomong gitu ke editor. Jadi lu tuh udah tes dulu apa enggak belum sih? Apa? Ngedit Itu Ya, tes. itu tesnya 1 minggu itu trial buat edit Oh. gitu, tes. Terus dia bilang, "Iya, Ci, soalnya editannya susah, harus gini." Oh gitu kan. Terus dia bilang, "Iya, Ci, alasan keduanya, iya soalnya aku pas lagi ngedit aku udah kasih lihat ke ini tapi katanya harus diulang gitu ya." Dia basically dia orangnya nggak bagus, jadi ya udah gue langsung mulai besok gak usah masuk. Iya. Gitu ya. Kita tipikal yang kalau kita cocok kita pertahankan, tapi kalau nggak cocok langsung cut saat itu juga. Terus tau nggak iya. cara kita hire karyawan dari yang awalnya interview online, interview offline, tes seminggu, baru kalau oke kita Terima. full time. Dari awal begitu tuh kayak beberapa layer step, sampai sekarang kayak udah ngeliat CV, oke ini suruh datang, Ya. langsung kita tes seminggu, enggak ini langsung udah buang. Bahkan ini nih Capek banget ya, capek banget. baru Udah minggu lalu terjadi ketika kita hire anak magang baru. Gue liatnya kan, gue yang pilih kan dari ratusan CV, ratusan CV gue liat dari muka. Kayak ini fotonya kayaknya ini orangnya baik-baik, suruh masuk besok Fir. Rasis. Enggak. Mukanya orang baik sama nggak baik gitu. Gue liat dari muka orangnya. Enggak, kita sekarang milih orang sampai segitu gara-gara kayak udah capek kan. Ya kan Iya. sih, kayak kita Iya. dulu misalnya nyortir udah di meeting online, offline, terus kita trial nggak tahu ujung-ujungnya jelek. Jadi Udah langsung mending aja langsung datang tes aja. aja. Ya. Ada 3 orang di kantor kita yang full time, itu sama sekali nggak ikut masa probation, sama sekali nggak interview, atau datang langsung keterima full time. Siapa? Si Rafael, Oh iya benar. jadi editor kita, dia datang udah Editor sama langsung- shooter dia? Editor sama shooter. Belum lagi si Vanessa juga, Dini juga. Itu Siapa? kan Dini? Oh Dini ya? Kan Dini udah mereka Oh bertiga. iya, Dini pernah ngomong. Sampai mereka juga datang. Jadi anggaplah kita bilang oke 3 hari trial, pas udah 3 hari dia nanya, "Jadi aku gimana?" Ya masuk aja, udah full time gitu. Sampai kita lupa buka konfirmasi ke dia. Iya. Kayak ya udah kayak gitu. Kita lihatnya emang dari mungkin ya baca CV-nya aja lah, nggak lihat dari ininya. Soalnya kalau interview banyak bohongnya sih menurut gua, kayak Iya sih, bisa fake ya. ya bisa fake ya. Harus dites langsung ya secara teknikal bisa Yes. apa enggak. Terus gue mau nanya Gear, kalau Gear ada inventaris company nggak? Awalnya sih ada ya A73 kita beliin ya. Kita Iya. beli A73 pertama A7S.
A7S. Enggak, awalnya 80D. Oh iya. 80 70. 80. 80D. Ya, awal 80D. 80D lu tahu kita beli nyicil pakai kart mamahnya dia. Nyicil Itu aja bikin dia sama ceweknya berantem. lah. Kenapa? Yang kalian lupa. Yang kalian berantem gara-gara mak gue nagih ke Mike. Terus kayak Mike ini cicilan bulan ini ya Mike ya. Terus Mike terus Angelin ngomong, Blay kok nyokap lu nagihnya galak banget sih. Cucu lu ini udahan ya gitu. Terus itu yang via chat by the way. Via chat. Mamilanya ngechat via gue tuh via chat. Ya nagih. Terus ceweknya Mike tuh kayak nanggepnya tuh mak gua nagihnya tuh kasar. Sedangkan Mike tuh ngebela mak gua, bilang enggak kamu aja tuh pemikirannya negatif terus, orang nagihnya Mike cicilan bulan ini udah keluar ya. Soalnya gitu. kalau via chat kan nggak ada emosinya kan. Jadi tergantung cara lo baca. Bener. Bisa aja lu chat kayak kemarin, Mike podcast tuh biasanya kayak nadanya gue kayak Mike podcast dong. Iya benar. Biasanya kayak marah kan, tapi sebenarnya kan biasa aja karena di chatnya nggak ada nada kan. Nah kayak gitu. Ya berantem gak berdua nih gara-gara cara emak gua ngechat. Emang dia terlalu negative thinking gitu. Siapa? Gue bukan cewek gue. Oh jadi 80D. Awal 80D. Iya, awal banget 80D ya. Sebenarnya dulu tuh masing-masing dari kita udah punya kamera. Dulu Mike itu dia punya 6D. Nah, terus kalau gua beli 60D dulu. Jadi gara-gara kayak mungkin buat kan kebutuhan dokumentasi kan kadang perlu 2 kamera. Jadi gue beli kamera 60D. Iya. Nah, jadi makin kesini kayaknya kita perlu 3 kamera deh, kayak lu, gua sama satu lagi nih. Makanya buat kita master beli ya? buat master. Makanya kita beli 80D dulu. Lalu beli lagi. Terus ke 7S. Karena kan kita backgroundnya itu kan di DSLR, jadi kita prefer yang sama-sama Canon 6D, Canon 60D, Canon 80D. Nah tapi saat itu Sony lagi mulai naik nih A7S, jadi kita beli second sama teman kita A7S. Nah itu emang perubahannya lumayan beda sih, kayak Hasilnya berasa banget sih. Hasilnya berasa Bahkan banget. dari 6D ke 7S tuh berasa beda banget. Iya. Kayak bubur anjir 6D. Bagusan S kan? Iya, bagusan secara S, video ya. ya. Nah jadi jadi kita tuh punya kamera 6D, 60D, 80D sama A7S. Tapi 80D jadi jarang kepake karena Mike lebih sering pakai A7S. Iya, iya. Akhirnya udah makin kesini Mike jual 6D-nya ganti ke A73 dulu. Enggak, A73 itu inventory paper. Punya lu yang A73 lu pertama? Itu inventory paper. Ya itu bener kan beli kan, Iya, pakai duit beli. paper kan. Iya, inventory paper. Buat Mike. Oh iya buat kita pakai benar-benar. Iya, buat enggak, pakai. kita enggak gua enggak ngomong kayak itu punya gue, tapi itu punya paper itu. Dia punya Tapi paper. yang sering pakai gue. Beli buat Mike, iya. Buat Mike pakai gitu. Jadi kita jual 80D, kita juga jual ya pokoknya jual 80D, Mike beli A73. Ini kita udah ganti Sony semua nih. Ya, terus nambah lagi jadi A73 buat gua pakai juga. A7S masih ada sampai sekarang. Iya, A7S mau masih beli ada nggak? sekarang. Kayak kita jual 6 juta deh. Kok jadi nawarin sekarang? Masih ada A7S kita itu Jadi kayak historical. jadi lu tuh kalau turun pasti pakai alat kantor apa enggak? Ada juga lensa kita beli pribadi juga Iya, sih. saya beli pribadi, kayak gue kan juga punya Fuji X-T2 dulu. Terus udah gue juga kadang pakai buat ini. Jadi kebutuhannya tuh kalau emang kita suka sama suatu kamera, kita nggak ngajuin ke kantor, tapi kita beli pribadi. Jadi kantor sampai sekarang punya. Hah, gimana? Kantor tuh punya A73 kita berdua, ya kan? Iya benar. A73 kita berdua itu punya kantor, sama A7S juga punya kantor, sama sekarang ada Sony A6400 itu juga punya kantor. Oh. Kok lu sih gimana? Enggak, gue gak inget kayak acting gitu apa aja. Cuma Direktur maksudnya nggak kalau inget. lensa tuh kita ada yang punya pribadi juga kan. Lensa juga ada punya Iya. pribadi, kayak sama lensa- yang kamera lu pinjem ini punya gue juga. Ya, jadi Mac tuh ada 2 kamera nih, A74 sama A73. A73 ini punya kantor. Iya, itu buat backup kamera. Ya, sama A74 punya Mac pribadi. Oh. Gue juga punya Fuji X100V buat gue pribadi. Buat jalan-jalan tuh. Buat jalan-jalan, travel. Jadi nggak selalu turun pakai kamera kantor. Enggak gitu. juga. Kalau anak kantor iya. Kalau kebutuhan buat kerja pasti pakai kamera kantor. Kantor gue pribadi ya. Kalau buat jalan-jalan gue pakai kamera gue pribadi. Iya. Tapi kalau orang kantor syuting pasti pakai kamera kantor. Iya. Kita sediain buat kantor juga. iya. Jadi ada yang A7S, A64 sama lu udah tambahan kemarin punya lu 60D ya? 60D gue yang zaman bahala tuh udah gue kasih buat kantor Taruh juga buat aja, dipakai. pakai. Buat foto itu Tan ya? Buat Iya, foto tuh buat masih foto. oke banget tau. Iya, Kalau tapi pakai nggak flash pernah oke. dipakai. Kalau lighting gitu ada juga. Di kantor ada semua. Nah itu nggak ada semua. Iya. Ini ada- nih, alat lengkap nih. Oh iya. Canda. Gitu. Sama kalau lighting sih ada yang punya pribadi juga, sama ada yang kita ajuin ke kantor. Kita ajuin kantor. Kita ngomongin Bikin berdua. Kita ngomongin berdua. Ajuin ke kantor sama dengan nanya ke partner. Perhitungannya apa? Itu kesering kepake gitu. Kalau gue sih selalu naik gitu. Iya. Mostly Tania minta sih karena gue orangnya pelit kan. Heeh. Jadi mostly Tania yang kayak, Mike kayak kita butuh ini kalau duit lagi berlimpah ya beli aja. Cuma kalau emang harus ditahan ya ditahan dulu. Iya. Iya. Kayak
apa namanya screen Apa tuh? monitor gitu itu punya sendiri apa Kalau kantor? kalau yang monitor gue punya pribadi. Oh. Tapi ada juga kayak Axon itu yang wireless monitor itu punya kantor, iPad juga punya kantor. Pokoknya udah campur aduk lah. Kayak gitu dulu pakai Dia pakai aja ya. Tapi kalau misalnya buat kita pribadi sebisa mungkin kita yang pakai atau enggak partneran, enggak jangan sampai anak kantor pakai. Soalnya mereka takut. Soalnya mereka nggak apa ya kayak mungkin karena bukan dari background produksi jadi kayak pakainya beda gitu. Iya. Kalian berpesan buat membangun bisnis gini gimana nih? Menurut gua sih ngomongin duit belakangan ya. Maksudnya kalau bisnis Kalau berpartner. Oh, Iya ngomong dong. itu belakangan ya. iya kan. Kalau Maksudnya berpartner gitu. maksud gua bukan ngomongin duit. Duit bukan jadi soal utama buat berpartner gitu loh. Maksudnya kayak lu jangan sampai ribut masalah duit. Gitu. Pokoknya lu bikin usaha adalah pokoknya yang gue belajar dulu dari gereja gue, sorry. Yang gue belajar Ya, dari nggak gereja apa-apa. gue ketika Nggak lu pakai bisnis. sorry juga nggak apa-apa. Ketika lu bisnis atau melakukan usaha, yang pertama dicari bukan uang, tapi kayak how to lu help each other, kayak lu dengan usaha ini lu bisa melakukan apa buat orang lain gitu loh. Gitu. Nah, kalau ngomongin duit berdua bener kita harus ngomongin di awal, ntar pembagiannya gini-gini ya. Cuman lu jangan sampai ribut masalah duit karena uang itu apa ya? Kayak dibilang sensitif ya sensitif Sensitif sih. sih. Cuman gimana ya ngomongnya? Intinya lu bangun usaha lu jangan mentingin uang dulu ya, lu mentingin gimana usaha ini bisa membantu orang lain. Wih, Jadi kalau membantu orang lain kan mesti jadi kayak oh banyak orang lain terbantu karena usaha ini, jadi orang lain makin tahu usaha kita. Iya. Gue pakai Paper Motion nih, waktu itu gue bikin company Prohol bagus, usaha gue makin maju gara-gara Paper Motion. Gara-gara gue bikin company Prohol Paper Motion. Udah nyebar omongan lo. Iya. Tania ada tambahan? Kalau buat di bidang berpartner sih kayaknya lebih ke coba atur ego masing-masing sih kayak maksudnya jadi kita tahu nih maksudnya kapan kita harus mengalah, kapan kita harus memperjuangkan juga. Jadi kayak tahu batasnya gitu. Jadi jangan sampai gara-gara ego, ya tadi bilang gara-gara duit atau enggak gara-gara apa jadi pecah gitu. Sama kalau misalnya buat yang baru merintis, jangan kayak pikirin portofolio dulu sama pikirin gimana caranya biar lu bisa dikenal banyak orang sebelum lu dapet duit gitu. Benar. Terus terakhir di tengah gencaran banyak konten creator nih, Gila sih. kalian gimana struggling tetap running gitu? Kalau gue pribadi karena kita belumnya udah dibilangnya sesepuh kali ya, udah fosil kali ya, udah lama banget. Udah nggak berapi-api lah. Udah nggak berapi-api. Jadi kita ini daripada kita kan kalau sekarang kan anak-anak Gen Z terutama kan mereka kan lagi semangatnya ngelatih skill. Nah kita daripada kita ngelatih skill juga, mendingan kita hire orang yang lagi mau ngelatih skill. Kita fokus jualan aja. Fokus jualan. Oh, pinter tuh. Ya bisnis apa lagi? Iya. Tania maksudnya yang pinter. Jadi emang kebanyakan tim kita itu anak-anak Gen Z yang mereka emang lagi on fire, lagi nonton YouTube gimana caranya biar bisa marketing, gimana caranya biar bisa kamera gitu-gitu ya. Mereka itu timnya kita tuh kayak lagi ingin mencoba teknik lighting yang baru, teknik kamera yang baru gitu ya. Kita cuma tinggal oke ya cobain aja gitu. Intinya regenerasi lah. Nggak mungkin kan kayak orang-orang tua zaman orang-orang tua masih mikirin hal-hal gituan. Iya. Gitu. Kita regenerasi lah. Maksudnya harus ada orang-orang kreatif itu. Berasa tua lu. Lumayan. Mantap. Bener itu yang harus jadi nggak harus lu yang lakuin, biarin mereka riset aja ya kan. Iya. Apa yang lagi in, apa yang enggak, tinggal lu cara jualan ya. Kita fokus cari duitnya bener. Iya benar. Jualannya tadi ya, balik lagi ke building portofolio, Yes. kenal banyak orang, Yes. relasi ya kan. Oh ya, sama ini paling bukan cuma tuh soal hasil, tapi attitude juga. Nah itu juga tuh, karena gue liat tuh kebanyakan orang-orang tuh kayak ya karena hasilnya bagus, dia ngerasa dirinya bagus, hasilnya bagus, tapi jadi kayak sombong gitu loh. Nah itu dihindarin banget. Kayak kalau bisa kita tetap ke bawah, kayak maksudnya merakyat, bukan merakyat, apa sih bilangnya? Humble. Down to earth, humble. Ya jadi Mau kita tetap belajar. humble, ya jadi Kira kayak lu Jokowi apa? merakyat kayak gitu. Jadi kayak selain ya pokoknya hasil nomor 2, yang penting attitude aja. Oke, itu lebih penting tuh ya. Menurut Lebih gue penting, sih. iya. Percuma hasil lu bagus tapi klien kesel sama lu gak dipakai lagi, ngapain? Iya, Iya. benar itu lebih penting tuh. Iya Oh kan? sama mungkin yang perlu kita yang penting banget tuh ilmu memahami klien, itu juga nggak semua orang tahu. Iya, komunikasi itu tadi tuh. Komunikasi ya, memahami kayak klien maunya ini, kita harus kayak tunggu kita harus riset dulu nih ini mau yang dia maksud tuh kayak gimana gitu. Karena kalau kita miskom itu bisa jadi walaupun menurut kita udah kasih terbaik, kita udah oh ini udah bagus nih, tapi kalau kliennya nanggepnya jelek itu bakal menyebar hasil kita jelek. Gitu. Iya. Mahamin tesnya klien lah. Memahami tesnya klien. Kalau ya. orang tua gitu tesnya kita nggak bisa kasih yang minimalis kan. Pasti maunya yang berwarna, rame.
bunga-bunga gitu. Oh iya itu berarti karena jam terbang juga sih. kalau Iya, menurut gue. iya. Jadi memahami klien tuh karena jam terbang. Terus kayak berpartner tadi tuh banyak orang tuh yang pecah karena mengkhianati partnernya. Wih, Pecah kongsi bro ya. Iya. itu banyak sih ya. Contoh. Banyak sih. Oh ngambil klien belakang. Iya, ngambil klien belakang itu. Itu balik lagi. Trust, trust in God. Woi. Iya, itu kan sering terjadi gitu. Iya. Itu pesannya buat apa? Buat mereka tuh apa? Nggak, Itu kalau udah mental pribadi sih ya, udah kayak. itu kan mental pribadi sih. Kalau di mindset gue sih ya anggaplah gue terima job di belakang mic gitu ya 2 juta gitu. Masa gak 2 juta jadi gue Saham hilang? ya kayak maksudnya kalau mau korupsi mendingan 200 juta gitu, jangan 2 juta. Nggak, jangan. Jadi maksudnya kalau dapat proyek 2 juta, diem aja. Nggak, yang penting jangan sampai gara-gara pokoknya gini, kayak hubungan tuh lebih bervalue daripada uang. Anjay. Benar. Bener. Anjay. Karena kayak duit tuh bisa dicari dimanapun, tapi kalau hubungan sama orang yang tepat tuh nggak semuanya bisa. Nah, gitu. mampus lu. Mantap. Oke. Sudah gua ngomongnya lama gara-gara. juga ini obrolan ya kan. berapa- Dengerin Tania yang capek, bukan dengerin Mike. Udah sejam lebih kita ngobrol. Terima kasih buat Paper Motion, Sama-sama. Mike dan Sama-sama. Tania. Sama-sama. Iya. Kita belajar banyak nih hari ini bagaimana berpartner. Itu yang gue pengen gue tanyain dari dulu. Gue pengen ngobrol sama lu berdua. Kenapa bisa langgeng gitu ya? Iya, itu loh. Dan kejawab gak? Kejawab. Apa coba apa? Ya itu tadi. Ntar gue lihat lagi ya. Soalnya banyak yang berpartner tuh misalnya di wedding aja gitu loh. Terus tiba-tiba di komersilnya mereka sendiri-sendiri gitu. Walaupun mereka freelance sendiri-sendiri gitu loh. Enggak, kalau kalian kan kayaknya di bidang apapun tetap bareng. Ya sama foto video ya. Iya, itu yang gua tanya. Soalnya banyak yang kayak gitu. Tadi wedding doang, komersil doang. Aku udah kebiasaan dari dulu juga kali ya. Setiap ada Iya. dapat proyek apa selalu bagi dua. Ya sama, kalau dibilang sama sih sebenarnya gue sama Mac tuh tesnya beda banget. Mac tuh lebih ke minimalis, jadi dia lebih cocok foto fashion. Kalau gue mungkin karena gue suka rame-rame, jadi gue lebih cocok foto makanan. Jadi kalau misalnya gue dapat job foto fashion, gue pasti otomatis lempar ke Mac. Karena Kalau gue dapat mau, foto makanan, ya, oper kata nih ya. ya, Gua kirain mau lu makan sendiri. Kan foto makanan. Iya, Pak. kan akan dimakan. Ya Akan anyway, dimakan. soalnya gue pikir untuk klien gue mau kasih yang terbaik. Makanya gue lempar ke orang yang emang lebih pro di bidangnya. Siap. Nah, Gitu. itu. Jangan maruk intinya. Ya, jangan Selalu maruk. berbagi. Itu visi yang utamanya tuh. Mhm. Oke lah. Sudah panjang. Segitu aja dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya, capek nih. Terima kasih untuk Paper Motion. Terima kasih. Terima kasih guys. juga Studio 5 sudah mengundang. Studio 5 terbaik. Lumens podcastnya. Lumens Oh, Podcast, terima Lumens kasih sudah Podcast at mengundang. Studio 5. Oke. Siapapun. Oh iya. Ini ada kaos nih lupa. Ih, Wih gila. kenapa kasihnya pas kita ini Gue kira ya? dia kasih kopi doang. Widih. Gile. Dan Ukurannya M gak sih? M. M. Kita sekali lagi kali ya podcast pakai baju ini. Oh iya, ulang aja. Ulang aja. Gila Yang mau merchandise silahkan linknya ada di bawah di description box. Gila, niat banget loh. Mau merchandise Lumen silahkan. Bukan dulu kali ya. Oke. Bukanya ntar boleh nggak? Gue closing Oh dulu. iya. Oke, segitu aja dari gua Yongki. Dan gue Tania. Aku Mike. Buat Tania. Sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Bye bye. See you.